Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Surat tangan Danang Sutawijaya kepada Aryo Penangsang sampai gugurnya Adipati Jipang Panolan. Kutip dari cerita rakyat nusantara.com 7 April 2022. Pada masa pemerintahan Kesultanan Demak, tersebutlah seorang adipati yang bernama Aryo Penangsang. Ia berkedudukan di Kadipaten Jipang Panolan, Jawa Tengah. Aryo Penangsang adalah putra Raden Kikin atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lepen, bunga yang tewas di tepi Sungai Bengawan, Solo. Menurut cerita, Raden Kikin tewas di tangan Raden Mukmin atau Sunan Prawoto dalam sebuah peperangan karena memperebutkan tahta kerajaan Demak untuk menggantikan Sultan Trenggono yang telah wafat pada tahun 1546 Masehi. Setelah itu, Sunan Prawoto pun dinobatkan sebagai Sultan Demak. Adipati Aryo Penangsang yang mendapatkan dukungan gurunya Sunan Kudus berniat untuk merebut tahta Kesultanan Demak dari tangan Sunan Prawoto. Keinginan tersebut muncul bukan saja karena ia ingin menguasai kerajaan Demak, tetapi juga untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Pada suatu malam di tahun 1549 Masehi, Aryo Penangsang memerintahkan pasukan khusus Jipang Panolan yang dikenal dengan nama pasukan Sureng untuk membinasakan Sunan Prawoto. Pasukan itu dipimpin oleh Rangkut. Setibanya di kediaman Sunan Prawoto, Rangkut berhasil menyelinap masuk ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto, sementara para anak buahnya berjaga-jaga di luar. Ketika itu Sunan Prawoto sedang menderita sakit sehingga tidak dapat berbuat banyak selain pasrah. Ia pun mengakui kesalahannya dan rela untuk diakhiri hidupnya oleh orang yang tidak dikenalnya itu. "Hai Kisanak, habisilah nyawaku. Aku akan bertanggung jawab atas kematian Raden Kikin. Tapi tolong, kamu jangan melukai istriku." Iba Sunan Prawoto. Rangkut mengabulkan permintaan itu. Namun ketika ia menghujamkan kerisnya ke tubuh Sunan Prawoto, ternyata keris itu tembus hingga mengenai tubuh istri Sunan Prawoto yang berlindung di balik punggung suaminya. Tak ayal lagi, istri Sunan Prawoto pun tewas. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto menjadi marah. Dalam keadaan terluka parah, ia segera mencabut keris yang menancap di tubuhnya, lalu dilemparkannya ke arah Rangkut. Sunan Prawoto berhasil membinasakan Rangkut sebelum dirinya menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, Aryo Penangsang yang telah menguasai Demak semakin bengis. Ia pun berniat membinasakan menantu Sultan Trenggono yang bernama Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir di Pajang. Untuk itu, ia mengutus 4 orang anak buahnya ke Pajang. Setibanya di sana, keempat utusan tersebut justru tertangkap oleh Sultan Hadiwijaya. Namun mereka tidak dihukum, melainkan diberi hadiah dan disuruh kembali ke Jipang. Kepulangan keempat utusan yang membawa hadiah tersebut tentu saja membuat Aryo Penangsang tersinggung dan sangat marah. Ia pun memutuskan untuk menghabisi nyawa Hadiwijaya dengan tangannya sendiri. Sultan Hadiwijaya yang mengetahui kabar tersebut menganggap Aryo Penangsang telah memberontak terhadap Pajang. Namun ia tidak ingin memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena mereka sama-sama anggota keluarga Demak dan saudara seperguruan, yaitu sama-sama murid Sunan Kudus. Untuk menghadapi pemberontak ini, Sultan Hadiwijaya mengadakan sayembara. Barang siapa mampu membinasakan Aryo Penangsang,
maka ia akan diberi hadiah tanah di daerah Pati dan hutan Mataram. Atas desakan Ki Jurumertani, Ki Ageng Pemanahan dan adik angkatnya Ki Panjawi yang merupakan abdi dalam Sultan Hadiwijaya ikut dalam sayembara tersebut. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani segera menyusun rencana dan taktik peperangan melawan Arya Penangsang. Ki Jurumartani menyarankan kepada Ki Ageng Pamanahan untuk mengusahakan agar mereka dapat membawa tombak pusaka Kyai Pleret milik Sultan Hadiwijaya ke medan perang, karena hanya tombak itulah yang mampu melukai Arya Penangsang. Atas saran Ki Jurumartani, Ki Ageng Pamanahan memohon kepada Sultan Hadiwijaya untuk membawa serta anak angkat sang sultan yang bernama Danang Sutawijaya ke medan perang. Dengan begitu, Sultan Hadiwijaya akan meminjamkan tombak pusakanya kepada putra angkatnya itu. Sultan Hadiwijaya pun menyetujuinya. Pada hari yang telah ditentukan, Ki Ageng Pamanahan bersama rombongannya berangkat menuju daerah Jipang. Penyerangan itu dipimpin oleh Ki Jurumartani. Setibanya di tepi Sungai Bengawan Solo yang merupakan tapal batas wilayah Selo dan Jipang, Ki Jurumartani segera mengatur siasat. Danang Sutawijaya tampak berdiri di samping seekor kuda putih yang akan ditungganginya untuk menghadapi Arya Penangsang. Di tangannya tergenggam tombak pusaka Kyai Pleret yang ujungnya ditutupi kain putih dan diberi rangkaian bunga melati. Tak jauh dari tempat pasukan Pajang bersembunyi, tampak seorang pekatik atau pemelihara kuda yang sedang mencari rumput untuk kuda milik Arya Penangsang. Ki Jurumartani pun segera menangkap pekatik itu lalu melukai telinganya dan mengalunginya surat tantangan. Setelah itu, si pematik disuruh segera kembali ke Jipang untuk menghadap Arya Penangsang. Setibanya di Jipang, pekatik itu segera menyerahkan surat itu kepada Patih Matahun untuk dibaca di hadapan Arya Penangsang. Isi surat itu berbunyi seperti berikut. Hai Arya Penangsang, jika kamu nyata lelaki sejati, mari bertanding denganku. Aku tunggu di pinggir sungai tapal batas. Jika tidak berani datang, jelaslah kamu seorang banci yang menyamar sebagai lelaki. Berangkatlah tanpa prajurit. Aku orang Selo, sudah gatal ingin memenggal kepalamu. Mengetahui isi surat itu, Arya Penangsang langsung menggebrak meja di sampingnya. Ia lalu segera mengenakan pakaian perang dan keris pusakanya yang bernama Kyai Setan Kober. Prajurit, siapkan Kyai Gagak Rimang, seru Arya Penangsang. Kyai Gagak Rimang adalah kuda andalan Arya Penangsang yang biasa dipakai untuk mengalahkan musuh-musuhnya dalam peperangan. Gagak Rimang perawakannya gagah dan tegap, badannya tinggi dan besar serta sangat lincah. Warna bulunya yang hitam mengkilap membuatnya tampak berwibawa. Dengan mata merah penuh amarah, Arya Penangsang segera menunggangi Kyai Gagak Rimang menuju sungai tapal batas wilayah Jipang. Setibanya di tepi sungai, Arya Penangsang melihat seorang anak kecil yang sedang menunggang kuda putih di seberang sungai. Anak kecil itu tak lain adalah Sutawijaya yang sudah siap dengan tombak pusakanya. Melihat kedatangan Arya Penangsang, Danang Sutawijaya berteriak dengan suara nyaring. Hei Penangsang, lawanlah aku kalau kau berani. Dada Arya Penangsang bagi dibakar api mendengar suara anak kecil yang menantangnya itu. Ia tidak sanggup lagi menahan emosinya. Dengan segera ia menarik tali kekang Kyai Gagak Rimang sehingga kuda itu meringkik dan berlari menapaki dasar sungai Bengawan yang hanya setinggi lutut. Betapa senangnya hati Danang Sutawijaya melihat Arya Penangsang mendahuluinya mencebur ke sungai. Konon, jika terjadi peperangan atau pertarungan di sungai Bengawan, pihak yang lebih dahulu turun ke sungai pasti akan kalah. Tanpa ragu lagi, Sutawijaya segera menghela kuda putihnya turun ke sungai. Begitu ia berhadapan-hadapan dengan Arya Penangsang, putra Ki Ageng Pemanahan itu segera memutar arah kudanya sehingga membelakangi kuda Arya Penangsang.
kuda hitam kesayangan Arya Penangsang pun tiba-tiba bertingkah aneh dan menjadi liar karena kuda yang ditunggangi Sutawijaya ternyata kuda betina. Kemaluan kuda putih terlihat dengan jelas karena ekornya sengaja diikat ke atas. Semakin lama Kiai Gagak Rimang semakin liar dan berontak hingga Arya Penangsang kerepotan mengendalikannya. Melihat Arya Penangsang sibuk mengendalikan kudanya, Sutawijaya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menusukkan tombak pusaka Ki Pleret ke perut Arya Penangsang hingga robek hingga sebagian ususnya terburai. Meski demikian, Arya Penangsang yang sakti itu masih hidup. Ia berusaha meraih ususnya yang terburai itu lalu dikalungkannya pada warangka keris pusakanya. Setelah itu, ia segera menarik tali kekang kudanya untuk mengejar Sutawijaya. Begitu mendekat, Arya Penangsang meraih tubuh Sutawijaya yang kecil itu dan membantingnya ke tanah hingga tak berdaya. Arya Penangsang segera turun dari kudanya lalu menginjak dada Sutawijaya. Melihat putranya dalam keadaan bahaya, Ki Ageng Pamanahan segera keluar dari tempat persembunyiannya. Ia segera menggunakan siasatnya dengan berpura-pura memihak kepada Arya Penangsang. "Hei Arya Penangsang, habisi saja nyawa putra Sultan Hadiwijaya itu," teriak Ki Ageng Pamanahan. Arya Penangsang pun baru sadar bahwa ternyata anak kecil yang diinjak dadanya itu adalah putra musuhnya. Dengan geram, ia segera mencabut keris Kiai Brokot Setan Kober dari pinggangnya. Namun, ia lupa jika sebagian ususnya tersampir di warangka keris pusaka itu. Begitu ia mengangkat keris itu, seketika itu pula ususnya terputus. Tak ayal lagi, tubuh Adipati Jipang itu tersungkur ke tanah dan tewas seketika. Setelah Arya Penangsang tewas, Ki Ageng Pamanahan beserta rombongannya kembali ke Pajang untuk melapor kepada Sultan Hadiwijaya bahwa Arya Penangsang telah tewas. Sultan Hadiwijaya sangat gembira mendengar kabar itu. Sesuai dengan janjinya, maka ia pun menghadiahi Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi tanah di Pati dan tanah di hutan Mataram. Setelah melalui perundingan, Ki Ageng Pamanahan mendapatkan bagian tanah di hutan Mataram, sedangkan Ki Panjawi mendapatkan bagian tanah di Pati. Atas restu Sultan Hadiwijaya, keduanya menuju ke bagian masing-masing. Ki Ageng Pamanahan pun mengajak putranya, Danang Sutawijaya, untuk ikut serta pindah dan menetap di daerah yang menjadi bagiannya. Di sana mereka mengubah hutan belantara itu menjadi pusat kerajaan besar yang bernama Kerajaan Mataram. Demikian kisah pertarungan Arya Penangsang melawan Danang Sutawijaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.